Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali dimudahkan untuk bisa mengkaji sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, ditinjau dari sisi muamalah, interaksi beliau dan komunikasinya terhadap orang-orang di sekitar beliau. Karena perkara yang paling penting dalam kehidupan kita sebenarnya bagaimana cara berkomunikasi. Dan Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan banyak hal bagaimana berkomunikasi dan membangun interaksi dengan siapapun di sekitar kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Nabi Muhammad SAW menanamkan masalah akidah kepada istri-istri beliau, terutama beliau melarang dan menjelaskan perkara-perkara yang sifatnya perbuatan mungkar dalam masalah akidah, seperti membangun masjid di kuburan atau menguburkan orang di masjid. Kemarin sudah kita sampaikan. Dan sekarang jamaah sekalian, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata Nabi Muhammad SAW memulai amar ma'ruf nahi mungkar itu dari keluarganya dulu. Kenapa demikian jamaah sekalian? Ada banyak sebab begitu penting dan urgennya amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai ada sebagian para ulama itu mengatakan bahwa rukun Islam yang keenam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal yang kita ketahui rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahkan begitu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sampai-sampai sebagian para ulama memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pada rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang keenam. Kenapa demikian? Karena rukun Islam yang pertama, 2, 3, 4, 5 tidak akan bisa terlaksana tanpa ada proses amar ma'ruf, mengajak orang kepada perbuatan baik, dan nahyu anil mungkar, melarang orang dari perbuatan buruk. Gimana seandainya sholat itu nggak ada amar ma'ruf, nggak ada ajakan kepada sholat, kemudian tidak ada pencegahan dari kemaksiatan, niscaya sholat tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan jamaah sekalian, rata-rata umat-umat sebelum kita itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Orang-orang Bani Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kemudian kaum Samud, dan semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata apa? Tidak membiasakan dirinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hari ini jamaah sekalian, kita hidup di sebuah sistem perpolitikan dan sistem bernegara, baik di Indonesia maupun di luar, di mana kita nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar karena dianggap itu adalah hak asasi manusia. Ada undang-undang PKS itu ya, yaitu apa namanya, pencegahan kekerasan seksual. Itu mengerikan sekali. Jadi kalau seandainya ada orang berzina misalkan, lalu kemudian ada laskar yang melakukan nahi mungkar, kalau orang ini merasa terganggu saat berzina, itu namanya kekerasan seksual. Jadi boleh dilaporkan laskar tersebut. Ini mengerikan sekali jamaah sekalian. Dan ini sudah ada korbannya. Laskar teman-teman FPI di Klaten beberapa tahun yang lalu sehingga saya itu dilaporkan gara-gara menggerebek salah seorang anggota polisi yang melakukan perbuatan zina. Karena dia merasa terganggu, berbuat maksiat diganggu ya, itu bisa dilaporkan ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hancur betul negara ini jamaah sekalian. Ada lagi namanya apa? Undang-undang hate speech. Sampai sekarang kita menulis di WA ataupun di Facebook saja mau kritik itu harus pakai kode-kode tertentu. Ya, kenapa? Kalau langsung ngomong itu bisa kena undang-undang hate speech jamaah sekalian. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, zaman di mana amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dilaksanakan, sebenarnya saat itu manusia sedang mengalami kehancuran.
Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari au la tad'uwanna Allah fala yastajibu lakum. Pilih, kata Rasul. Pilih di antara dua pilihan, gak ada pilihan ketiga. Kalian mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Jika tidak, ketika kalian berdoa kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kalian. Jadi boleh jadi orang-orang soleh sujud di masjid di sepertiga malam sampai jidatnya hitam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah corona dari negeri ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri ini aman, ma'ruf, damai, sentosa, ya Allah. Itu enggak terkabul doanya karena amar ma'ruf nahi munkar tidak dilaksanakan di negeri tersebut. Bisa jadi itu jemaah sekalian. Hatta kita mungkin istighosah bersama-sama, atau mungkin di sebagian wilayah istisqa, salat istisqa misalkan. Kok nggak turun-turun juga hujan? Kalaupun hujan turun justru menjadi bencana, itu bisa jadi karena amar ma'ruf nahi munkar tidak dilaksanakan di daerah tersebut. Karena sekali lagi Rasul mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian pilih mau amar ma'ruf nahi munkar, au la tad'uwanna Allah, atau kalau kalian meninggalkan amar nahi munkar, kalian berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Ini urgensinya amar ma'ruf nahi munkar. Sampai ada salah seorang ulama yang menulis khusus buku tentang al-amru bil ma'ruf wan nahi munkar. Itu ratusan halaman itu. Saya pernah meringkasnya untuk sebuah tulisan. Saya ringkas bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berkeluarga jamaah sekalian. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus dihidupkan. Seorang suami harus memberikan amar ma'ruf, memberikan pengarahan pada hal-hal yang baik kepada istri dan anak-anaknya serta anggota keluarganya. Demikian juga seorang istri punya tanggung jawab untuk nahi munkar, melarang kemungkaran dari suami maupun anak-anaknya. Demikian juga orang tua harus melakukan amar nahi munkar, anak juga harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada kedua orang tuanya, tentu dengan porsi, level, dan cara yang berbeda jemaah sekalian. Nah, masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Agar apa? Agar keluarga tersebut tetap hidup. Agar keluarga tersebut ketika berdoa kepada Allah, Allah mengijabahi doa-doa mereka. Agar keluarga tersebut itu menjadi umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian umat yang profesinya, maksudnya ada segolongan di antara kalian yang profesinya itu apa? Mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan munkar. Jadi masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan syarat sebuah keluarga menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekedar kemampuan berkomunikasi antara suami dan istri, bukan sekedar waktu yang luang yang mereka luangkan bersama-sama untuk ngobrol, untuk makan di luar, untuk silaturahim kepada mertua maupun orang tua, bukan sekedar itu, tetapi ada proses amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Ya, harus ada. Dan Nabi SAW telah mencontohkan sebagai bentuk praktek beliau, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Baik jemaah sekalian, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalas dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti qiramun fihi suwarun fatalawwana wajhuhu thumma tanawala satra fahatakahu wa qala inna min ashaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Suatu waktu Nabi Muhammad menemui Ibunda Aisyah. Ternyata Ibunda Aisyah itu memasang kain sutroh, kain pembatas yang mungkin semacam penutup jendela atau apa, yang ada gambar makhluk hidupnya. Tiba-tiba saat melihat itu, wajah Nabi Muhammad langsung berubah. Yang tadinya sumringah, sejuk, seger, ketika melihat gambar tersebut, beliau menunjukkan ketidaksukaannya. Lantas beliau mendekat ke kain tersebut, kemudian menyobeknya, seraya bersabda,
inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah alladzina yusawwiruna hadhis suwar, orang yang menggambar seperti gambar seperti ini, maksudnya gambar makhluk hidup. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah disinilah para ulama melarang kecuali kondisi darurat. Ya, kalau foto bagaimana? Foto maupun video, di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang rojih, foto maupun video nggak masalah. Kenapa demikian? Karena foto dan video itu bukan proses menggambar. Nah, bagaimana dengan animasi? Ya, menggambar animasi bagaimana? Saya punya pondok pesantren animasi nih. Dulu dikritik sama kawan-kawan. Ustaz, antum katanya mengharamkan gambar, kok malah buat pondok pesantren animasi? Ya. Sementara animasi dan 3D modeling itu pasti gambar. Nah, di sana tentu ada beberapa ketentuan dan kita sudah memperketat ya. Di antaranya adalah apa jamaah sekalian? Kalau gambar 3D modeling itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kalau kami di pondok mengatakan begini, kalau dalam bentuk proses belajar mengajar, maka kita mengambil pendapat yang memperbolehkan sebagai sebuah proses belajar mengajar. Nah, adapun nanti masalah profesi itu terserah mereka masing-masing, kita akan memberikan penjelasan. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya terkait masalah gambar, foto dan sejenisnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan masalah itu. Baik, jemaah sekalian, kemudian bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua yang dilakukan oleh Nabi kepada istri-istri beliau adalah apa? Wa kana yunkiru man qad yasduru minhunna min qawli fihi tahqirun linnas. Nabi Muhammad mengingkari perbuatan sebagian istrinya yang menunjukkan meremehkan orang lain. Artinya kalau ada istrinya yang sepertinya meremehkan orang lain dengan perkataan atau mungkin dengan gaya jalan meniru-niru orang yang cacat, Nabi Muhammad SAW dengan sigap dan cepat melarang perbuatan tersebut. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, qalat Aisyatu, ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, hakaitu lahu insanan, suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan ibunda Aisyah, kemudian ibunda Aisyah menceritakan tentang seorang manusia yang punya kekurangan, sambil mungkin matanya dikerdik-kerdikan ya. Akhirnya apa kata Nabi? Ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kada wa kada. Demi Allah, sungguh aku tidak suka menceritakan manusia yang punya kekurangan begini. Cerita itu menunjukkan meremehkan manusia. Misalkan, ibu itu, ini kalau pakai jilbab ayu tenan, ternyata pas wudu aku lihat, misalkan ya, telinganya gini misalkan ya. Nah, nggak benar tuh jemaah sekalian. Walaupun ceritanya benar, tapi itu menunjukkan apa? Meremehkan manusia lain. Bahkan di sini ada sebuah ungkapan dari Imam An-Nawawi, boleh mengatakan begini, wa minal ghibati al-muharramati al-muhakatu, kata Imam Nawawi, di antara bentuk ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Cerita hal-hal yang menunjukkan aib orang lain yang sebenarnya dia sembunyikan. Kalau ada pemimpin yang berbohong kita ceritakan, memang itu namanya amar nahi mungkar. Kalau nggak diceritakan kebohongannya nanti banyak korbannya. Beda kalau jemaah sekalian, sok-sok kita itu punya kawan yang dia tuh memang tipologinya penipu ulung. Kita ini nggak mau gibah menjelaskan kepada orang lain bahwa dia itu penipu. Akhirnya apa? Banyak jadi korban. Itu bukan gibah saat kita menjelaskan kejahatan orang lain. Kata para ulama ada 6 jenis di mana kita menjelaskan kekurangan orang lain itu tidak termasuk gibah. Apa itu? Satu, untuk raf'udz zulmi, untuk untuk menjauhkan diri dari kedoliman. Ini penting, termasuk tadi ya, ada orang yang sukanya penipu, tapi kita nggak ngasih tahu orang. Akhirnya apa? Korban berikutnya banyak. Ada kejadian itu. Orang Solo juga, maksudnya tinggal di Solo ya. Itu dia tuh suka menipu. Pernah jadi karyawan saya juga dulu ya. Kita nggak pernah dikasih tahu kok ya. Kita nggak pernah dikasih tahu, sering buat proposal bodong ya. Nanti diajukan, atas nama Ustadz, atas nama yayasan kan lumayan Pak. Orang ngasih itu nggak mungkin 100.000, 200.000, ya bisa 500.000, 1 juta dan sebagainya. Ya, buat proposal bodong, masyarakat muslimin. Itu ngeri sekali. Termasuk buat
perumahan, dia ngajukan proposal buat perumahan. Ya, orang investasi perumahan tuh nggak mungkin 100.000, 200.000 loh jemaah sekalian. Itu minimal 50 juta, 100 juta, 150 juta itu. Banyak sekali yang kena. Ternyata orang ini dikeluarkan dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu milik ustadz saya juga dikeluarkan, tapi ustadz saya ini merasa tidak perlu menjelaskan kedoliman dia, kejahatannya, karena mungkin aib lah, nggak usah dijelaskan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah korban demi korban berikutnya jemaah sekalian. Nah, jadi kalau menjelaskan raf'udz zulmi kata para ulama itu bukan bagian daripada ghibah. Atau untuk membedakan orang, contoh Joko itu pembohong besar. Joko mana? Koncoku ya Joko juga itu nih ya. Nah, Joko itu loh yang ngomongnya apa-apa nggak jelas itu. Oh, Joko itu ya. Nah, itu nggak masalah. Ya. Untuk apa? Menjelaskan mana yang kita maksud. Termasuk dulu para ulama ada sebagian para ulama yang pincang atau yang buta. Mereka nyebutkan, ya, oh Bapak Fulan yang pincang itu bukan untuk meremehkan, tapi dalam rangka apa? Menjelaskan hakikat biar orang itu nggak tertipu ataupun biar jelas maksudnya. Oh, si Fulan lah yang kita maksud. Itu boleh. Yang ketiga jemaah sekalian adalah dalam rangka apa? Di persidangan. Nah, persidangan menjelaskan kejahatan orang tuh harus ya. Oh, saya pernah melihat malam hari dia pergi dibonceng sama orang lain pada suami saat itu pergi keluar kota misalkan ya. Ini bukan termasuk ghibah, ini bagian daripada persidangan. Nah, masih banyak beberapa hal yang disebut oleh para ulama. Hanya saja pada umumnya kita nggak boleh menggibahi orang lain tanpa kebutuhan. Cerita, oh Bapak Fulan tuh Masya Allah misalnya. Ini makanya Imam An-Nawawi mengatakan wa minal ghibatil muharramati al-muhakatu. Di antara ghibah yang diharamkan adalah menceritakan kekurangan orang dan lain sebagainya. Bi ayyam siya muta'arijan aw muta'tian ra'sihi ay gurdalika minal hayat. Demikian juga di antara bentuk ghibah yang enggak diperbolehkan adalah melakukan gerakan atau sesuatu yang menjadi ciri khas kekurangan orang. Contoh, ada orang lewat di depan kita, dia pincang, lalu kita pun ikut pincang-pincang gitu ya. Ini nggak benar. Atau misalkan di sini sebutkan muta'ati an ra'si, atau mungkin ada orang yang ada kekurangan kepalanya gini misalkan, kemudian kalau kita lihat siapa dia? Ya gitu ya. Ini nggak benar juga. Ini termasuk perbuatan ghibah yang diharamkan oleh syariat. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua, cara Nabi mengingkari kemungkaran yang terjadi di kalangan keluarganya. Sampai masalah-masalah kecil pun diingatkan oleh Nabi. Kadang kan kita sebagai suami ini ikut larut dalam cerita istri, padahal istri sudah menceritakan hal-hal yang sebenarnya bentuknya ghibah. Mungkin karena ingin membahagiakan istri kita, yo, malah mungkin nambah-nambah. Seharusnya ketika keluarga kita menceritakan sesuatu yang merupakan kekurangan, kita ingatkan, oh boleh jadi dia yang kamu ceritakan itu punya alasan melakukan perbuatan itu, kita toh belum tahu gitu ya. Jadi selalu mencari alasan untuk husnudzon kepada saudara kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa kana yuhadziru azwajahu min saghairid dzunub fadlan an kabairiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti istri-istri beliau jangan sampai terjerembab dalam dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Karena yang besar itu adanya karena kecil. Ibarat api unggun itu adanya karena korek api yang percikannya nggak seberapa. Ya, kita nyalakan awalnya mungkin kalau nggak ada minyak, ya kita nyalakan cari rumput-rumput kecil-kecil begitu, kita nyalakan, lama-kelamaan membesar. Sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan istri-istri beliau. Beliau mengatakan, ya Aisyatu, wahai Aisyah, iyaki wa muhakkiratil a'mal, iyaki wa muhakkiratil dunub, fa innalaha minallahi taliban. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Ya Aisyah, boleh ingatkan istrinya Aisyah. Ya Aisyah,
jangan meremehkan amal-amal kecil dan jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innalaha, karena dosa-dosa kecil, minallahi taliban, kelak nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyeret pelakunya dalam pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad menggabungkan, jangan meremehkan perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil, dan jangan juga meremehkan dosa-dosa kecil. Ini penting jemaah sekalian. Betapa banyak kesuksesan, kebaikan dan keberuntungan itu berawal dari perbuatan-perbuatan ringan yang kita kerjakan. Mungkin baik kita ringan hanya senyum kepada orang. Ternyata orang tersebut lagi mengalami masalah, karena melihat senyuman kita dia bergembira, akhirnya malah mungkin ngobrol-ngobrol dengan kita dan kemudian menjadi teman akrab. Ternyata dia seorang pengusaha misalkan, atau dia mungkin seorang yang punya anak gadis yang belum nikah, mungkin bisa nikahin anak kita misalkan. Jadi betapa banyak yang sebenarnya perbuatan besar atau amal-amal besar itu berawal dari kebaikan-kebaikan kecil. Sebagaimana dosa-dosa besar itu berawal dari apa? Dosa-dosa kecil. Saya mungkin pernah cerita kepada antum ya. Saya punya kawan itu, dulu karyawan Arafah, toko buku Arafah itu nih. Dia ini kan diajarkan bagaimana senyum, sapa pelanggan gitu ya. Suatu waktu ada salah seorang dari Kalimantan itu. Ini cerita dia ya. Itu datang belanja di situ. Anak ini senyum, nanya, "Bagaimana kabarnya Pak? Dari mana?" Cerita, "Bapak bisa saya bantu?" Kan sebenarnya itu standar servis sebuah pelayan kan emang gitu sebenarnya. Mungkin karena di Kalimantan nggak dapat mungkin itu nih ya. Ya. Kalau di luar Jawa kan kadang nggak pakai standar ya. Orang kalau beli apa? Sampai pembeli itu takut kadang, kayak diteror ini ya. "Beli apa Mas?" "Ada korek Bu." "Nggak ada. Coba di tempat lain." Emang kita itu nggak standar kalau dalam masalah pelayanan konsumen ya. Karena kalau yang sifatnya profesionalitas yang bagus kan standar ya. Nah, "Oh ya saya punya, Mas, aku mau beli buku ini." "Oh iya Pak, saya antarkan. Ini bukunya." Ini bapak ini begitu disenyumin, kayaknya tulus banget senyumnya, diantar hanya menunjukin bukunya, dia seneng. Akhirnya dia ngobrol, intinya nanya, "Mas, sudah nikah?" "Belum Pak, saya belum menikah." "Udah mau nikah belum?" "Mau sih Pak, cuma nabung-nabung dulu." "Tapi udah siap?" "Kalau siap ya sudah Pak." Gini ya. "Gimana kalau nikah sama putri saya?" Langsung ditawarin tanya. Ya, ternyata dia salah seorang pengusaha tambang di Kalimantan itu ya. Masya Allah, itu jalur rizki yang paling cepat itu nih ya. Nikah dengan orang kaya. Kata Ustadz saya itu, Abu Fatil Adnan itu pernah, yang bos Arafah itu pernah nasihati kami ya. Kalau kaya itu, cara kaya itu 3 katanya. Satu adalah keturunan. Yang kedua adalah, ini 3 kekayaan yang pintas gitu loh. Yang kedua adalah jadi pemimpin. Yang ketiga, nikah dengan orang kaya. Itu cara mencari kekayaan yang nggak pakai capek gitu ya. Nah kalau pengen capek ya usaha, usaha dagang dan lain sebagainya ya. Baik jemaah sekalian, ini cerita ya orang tersebut. Alhamdulillah nikah sama bapak, putri dari bapak tersebut ya. Dari hal-hal yang kecil jemaah sekalian, hal-hal yang kecil, cuma senyum, sapa, ngobrol ringan, akhirnya teman akrab. Saya itu pernah suatu waktu jadi teman akrab sampai sekarang. Padahal ketemu cuma sekali di kereta gitu ya. Suatu waktu saya ini pernah Ramadan 3 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu saya ngisi di Purwokerto, kan dulu sering gelar di Purwokerto ya. Kadang sekali sebulan kalau saya ngisi di Purwokerto sebelum pandemi ini. Suatu waktu saya diundang bulan Ramadan ke Purwokerto Ramadan, karena saya capek siang hari ngisi berapa kali, buka puasa pun di kereta pada saat itu. Akhirnya saya nitip sama kondektur, "Pak, nanti kalau sebelum sampai Purwokerto saya dibangunin Pak ya, kayaknya capek banget," saya bilang gitu nih ya. "Oh iya Mas." Saya tidur. Bangun-bangun saya lihat jam, saya harusnya Purwokerto jam 12-an atau jam setengah 1 nanti itu. Atau jam berapa? Setengah 11 mungkin. Pokoknya saya lupa lah. Saya lihat udah lewat sekitar hampir 2 jam lebih. Kaget saya. Ini udah sampai mana? Ada pembersih semacam pramugari atau apalah ya. Saya tanya, "Pak, ini udah sampai mana Pak?" "Sebentar lagi sampai Cirebon Mas." Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu nih ya.
tadi kok saya udah nitip untuk dibangunin. Iya. Tadi udah dikerasin suara Pak, Cirebon Purwokerto sekian menit lagi gitu ya. Bapak nggak bangun-bangun katanya. Oh ya begitu. Aduh saya bingung ya. Akhirnya saya telepon teman saya di Cirebon. Alhamdulillah dia belum tidur. Rumahnya kebetulan dekat dengan terminal stasiun. Mas, mohon maaf mas. Tolong carikan tiket untuk balik ke Purwokerto, saya bilang gitu ya. Jam berapa Ustadz? Pokoknya nanti saya sampai Cirebon jam sekian. Kalau bisa begitu turun dari Cirebon saya pindah kereta lagi langsung sampai Purwokerto, saya bilang gitu ya. Ya udah dicarikan di WA saya. Alhamdulillah saya udah dapat gitu ya. Udah alhamdulillah. Ke Purwokertonya nggak berani tidur. Kenapa? Karena keretanya mau ke Cilacap. Khawatir bablas sampai Cilacap. Ya. Nah ceritanya pas pulang balik ke Solo ya. Balik ke Solo tuh karena capek banget ngisi di Purwokerto itu. Solo ngantuk, tahan itu nggak kuat-kuat ya. Akhirnya tertidur. Tiba-tiba sampai Jogja dibangunin sama orang di samping. Mas, ini saya mau duduk. Oh ya, duduk di sini Mbak? Iya. Aduh, perempuan nggak berani tidur ya. Gitu ya. Udah, saya duduk aja. Karena saya biasanya kalau kemana-mana itu kalau dulu belum ada tablet ya. Itu bawa buku tuh ya lumayan banyak. Kenapa? Cepat bosan kan ngambil buku lagi, baca lagi gitu ya. Tanya sama mbaknya, Mas, sampean jualan buku? Oh enggak ya. Lu kok banyak banget? Buat baca aja, saya bilang gitu ya. Saya sering bosan, saya bilang gitu. Kalau baca setengah jam atau bosan, ganti tema lain lagi, saya bilang gitu. Oh gitu. Terus akhirnya dia bilang, dari mana? Saya cerita, saya lagi penggalangan dana untuk Surya. Surya itu apa Mas? Saya cerita Surya. Akhirnya dia akrab dia cerita, oh saya boleh infak juga untuk Surya. Oh boleh Mbak, gitu. Langsung dapat infak saat itu di kereta gitu ya. Mas, boleh nggak saya minta nomornya, saya nanti penggalangan dana di Surabaya karena saya juga kerja di Surabaya. Oh boleh, nanti penggalangan dana kumpulkan teman-teman Anda, saya insya Allah saya siap ke sana, atau saya punya tim di Surabaya nanti juga bisa ke sana, nggak harus saya dari Solo, saya bilang. Iya. Masya Allah, orang itu sampai orang tuanya, calon suaminya dikenal kepada kita, tanya gitu ya. Ini hanya sedikit saja gitu ya. Kebaikan yang kita berikan mungkin ya dia nanya sampai Solo itu nanya masalah agama, saya nggak berani tidur akhirnya ya. Nanya, karena mungkin saya lihat masih awam ya, cerita nanya hukum kerja di bank gimana Mas. Loh, Mbak Ika kerja di bank ya? Iya. Saya bilang, mau jawaban yang enak atau jawaban yang benar sebenarnya ya? Iya jawaban yang benar loh Mas. Loh, kata loh Mas, Mbak ya, kata orang itu benar itu belum tentu enak loh. Bahas seringkali seringkali pahit, saya bilang gitu nih. Udah jelaskan aja, saya jelaskan ya. Alhamdulillah setelah itu kayaknya dia cerita bahwa saya mau pindah di bank bank syariat katanya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah saya bilang begitu. Nah jamaah sekalian yang berada di rahmat subhanahu wa ta'ala, bahkan terakhir kemarin mau ke Solo bawa suaminya, dulu belum nikah ya, mau bawa suaminya mau dikenalkan sama kita dulu. Monggo silakan aja ya. Nah masyarakat muslimin yang berada di rahmat subhanahu wa ta'ala, betapa banyak perkara-perkara yang kecil itu menjadi besar, menjadi amal baik. Ya karena tadi karena orang mungkin sedang membutuhkan, sementara bagi kita mungkin biasa-biasa aja. Nah masyarakat muslimin sama dosa-dosa juga berawal dari dosa kecil, lama-kelamaan jadi besar. Sebagai sebuah contoh jamaah sekalian, pernah salah seorang ulama menulis dalam bukunya tentang kisah-kisah pada zaman dulu ya. Ada seorang muadzin di daerah Damaskus. Damaskus seperti mana? Suriah ya. Dia muadzin dulu kan naik itu ya. Apa tuh belakang luar tuh? Naik menara kalau adzan. Malam belum ada belum ada toa ya. Dulu orang naik menara kalau adzan. Makanya dulu kenapa menara tinggi? Karena buat adzan. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati subhanahu wa ta'ala, muadzin ini adzan. Begitu suatu waktu dia adzan, dia tahu sih bahwa di samping masjid ini ada non-muslim, Nasrani, yang dia ini punya anak gadis. Tapi dia belum pernah lihat anak gadisnya karena dia kesibukannya di masjid. Nah, suatu waktu jemaah sekalian dia naik ke menara. Begitu dia adzan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, selesai adzan, tanpa sengaja dia melihat gadis Kristen yang ada di samping masjid berpakaian agak terbuka. Ini namanya orang Kristen nggak tahu aurat kan. Dia melihat tatapan pertama, dilanjutkan tatapan kedua dilanjutkan tatapan berikutnya. Dia begitu tertarik, dia pun turun dari menara, bukannya sholat sunnah, tapi ke rumah gadis tersebut. Dia ketuk pintunya, jelas nggak pakai salam lah, gitu ya. Dibukakan pintu. Ini ceritanya masyhur. Ditanya, ada apa Pak Muadzin? Ya, Mbak,
mau nanya, Mbak udah nikah katanya. Langsung nembak katanya. Lah kenapa? Saya tergila-gila dengan Anda. Cerita banyak, akhirnya saya juga senang dengan Anda, apalagi suaranya bagus ya. Tapi saya orang Kristen. Ya kenapa? Apa alasan? Kan boleh muslim nikah dengan Kristen. Bapak saya tidak memperbolehkan kecuali sesama Kristen. Kalau itu memang syaratnya, saya siap pindah agama. Langsung pindah agama aja mas kalian. Akhirnya disepakatilah besok pagi baptis, kemudian pagi juga nikah. Setelah nikah, bapaknya bilang, Mas, ini kamar pengantin kalian. Tapi di atas tuh ada ada atap yang perlu diperbaiki. Saya khawatir nanti malam kalian terganggu. Mending kamu naik, karena saya udah tua nggak bisa naik. Kamu naik tuh perbaiki itu. Ada yang rusak itu. Dia naik jemaah sekalian. Itu siang. Naik salah nginjak. Akhirnya jatuh, entah jatuh duduk atau jatuh kepala di bawah. Pendarahan, kemudian meninggal. Iman sudah dijual, dunia yang dia cari belum dia dapatkan, belum dia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Dari dosa kecil jemaah sekalian. Apa itu? Pandangan mata. Hal yang biasa bagi kita zaman sekarang mungkin. Hal yang sangat biasa. Nah, ma'asyiral muslimin, pandangannya penuh syahwat. Nah, inilah Rasulullah mengingatkan istrinya, iyaki wa muhaqqiratid dzunub. Jauhilah dosa-dosa kecil. Fa innalaha minallahi taliban. Karena kelak di hari kiamat dia akan menuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara contoh dari Nabi melakukan nahi mungkar di kalangan keluarganya. Mengingatkan langsung. Banyak contoh-contoh lain bagaimana beliau mengingatkan istri-istri beliau, nanti akan kita lihat di sini ya. Baik jemaah sekalian, kemudian poin berikutnya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi dan berkomunikasi tentang pertanyaan atau sifat-sifat bawaan seorang wanita. Ini bisa dilihat pada diri beliau. Yang pertama jemaah sekalian, biasanya wanita itu suka bertanya. Kadang hal-hal yang tidak penting ditanyakan gitu ya. Beda sama perempuan, laki-laki. Kalau laki-laki kan walaupun nggak tahu jawaban diam aja gitu ya. Kan begitu kita ini. Makanya kadang kalau ngobrol dengan keluarga ataupun dengan istri, kita dianggap tidak peduli, tidak perhatian. Diajak ngobrol malah jawabannya iya. Karena memang laki-laki itu tidak begitu suka berbicara ya. Sukanya mikir. Jadi ibu-ibu jangan sampai cara berpikir dan rasanya perempuan digunakan untuk menimbang seorang laki-laki. Itu salah besar itu jemaah sekalian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada seorang perempuan, yaitu apa? Kemampuan bicara yang luar biasa. Ya. Konon dalam sehari perempuan itu bisa mengeluarkan kosakata kurang lebih 50.000 kata. Dalam sehari loh. 50.000 kata. Begitu Mas Reza ya? Iya. Nah, orang psikolog mungkin paham ya. Nah, sementara laki-laki mungkin nggak sampai 20.000 ya. Maka kalau perempuan tuh butuh sekali tempat untuk ngomong ya. Dan seorang laki-laki harus menyiapkan diri untuk menjadi pendengar setia istrinya. Dan Nabi ini termasuk pendengar setia istri beliau. Sampai diceritakan Nabi itu istrinya cerita macam-macam, belum dengerin. Sampai nanti istrinya dengar Nabi Muhammad ngorok, oh berarti Nabi udah tidur. Ya, tapi begitu setia Nabi Muhammad itu mendengarkan cerita istrinya jemaah sekalian ya. Nah, termasuk pertanyaan-pertanyaan macam-macam, dan yang paling banyak nanya di antara istri beliau itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau masih muda dan satu-satunya gadis yang beliau nikahi. Tentu hal-hal yang terkait tentang budaya, hal-hal yang terkait dengan tradisi maupun pengalaman berkeluarga dan lain sebagainya, beliau lebih banyak nanya, lebih cerewet dibandingkan istri-istri beliau yang lain. Rata-rata mereka janda, dan bahkan ada yang janda 2 kali nikah sebelum Nabi Muhammad nikah dengan beliau. Contohnya Khadijah itu, istri pertama beliau itu janda 2 orang, jadi pernah nikah. Nah, Nabi Muhammad itu istri ketiganya. Suaminya ketiganya jamaah sekalian. Demikian juga istri-istri beliau yang lainnya.
Rata-rata janda semuanya. Nah, Aisyah ini karena nggak punya pengalaman berkeluarga dan memang Allah Subhanahu wa taala beri kecerdasan yang luar biasa kepada Aisyah, dia sering banyak nanya dan pertanyaan beliau ini menjadi hadis yang di kemudian hari kita kaji, ya. Di antara jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kan anna Aisyah kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udiba. Qalat Aisyah awalaysa yaqulu Allah ta'ala fasafa yasira qala innama dhalikal aradu walakin man nukisha al-hisaba yahlik. Ibnu Abi Mulaikah ini tabi'in, muridnya Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu punya banyak murid, ya, karena beliau seorang ulama perempuan, syekhah. Di antara murid beliau namanya Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini cerita, saya itu mendengar cerita dari Ibunda Aisyah. Saya pernah nanya, kok Anda tuh banyak sekali ilmunya, beda sama istri-istri yang lain. Anda banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi. Apa kata Aisyah? Saya itu kalau mendengarkan sesuatu dari Nabi yang tidak saya pahami, saya akan bertanya kepada Nabi sampai saya paham betul. Ya. Ini prinsipnya Aisyah. Dengar apa dari Nabi, beliau tanyakan sampai paham betul. Nah, suatu waktu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man husiba uddiba. Barang siapa yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diadab. Aisyah protes, "Ya Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang diberi catatan kebaikan dari arah kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kenapa kok Anda bilang kalau dihisab pasti diadab? Ya. Kemudian Rasul mengatakan, innama dzalikal ardu. Yang dimaksud dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu maksudnya al-ard. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amal soleh orang. Sementara yang saya maksud dengan hisab di sini nukisha, orang yang Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kenikmatan yang hilang, yang tidak dipakai dalam kebaikan. Dihisab satu persatu. Nah, barang siapa yang dihisab dengan cara seperti ini, kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, yahlik, dia pasti akan hancur ataupun binasa. Maksudnya dia akan diadab di neraka. Dari sini kita bisa paham apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu ditampakkan, bukan ditanya satu persatu, ya. Baik. Karena hisabnya seorang mukmin itu hisabnya ringan, ditampakkan perbuatan baik, oh baik perbuatannya, tidak akan dipanggil satu persatu. Dipanggil satu persatu. Kenapa nikmat begini? Dari hartamu yang begini kamu kemanakan? Nah, kalau itu biasanya orang-orang calon diazab di neraka, ya. Kalau sampai detail seperti itu. Baik jemaah sekalian, selanjutnya wa kana yugaru ala nisaihi. Nabi Muhammad SAW juga cemburu. Jadi cemburu itu karakter seorang laki-laki juga. Nggak benar kalau seandainya laki-laki nggak boleh cemburu. Cemburu itu bagian daripada tanda cinta jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian, ini cerita dari istri-istri Nabi. Suatu waktu karena yadkhulu ala azwajin Nabi. Suatu waktu istri-istri Nabi ini diajak bermain oleh Mukhannas. Mukhannas itu apa namanya? Laki-laki banci. Laki-laki yang gayanya gaya perempuan. Apa ya namanya ya? Bukan gay ya. Kalau gay itu bencong mungkin ya. Kalau gay itu kadang dia masih normal ya. Dia ini pokoknya laki-laki yang tadi bencong tadi ya. Yang suaranya, yang gaya berjalannya udah mirip betul perempuan. Ini laki-laki cantik gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, cuma mungkin belum operasi plastik kayak Dorce mungkin ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk.
Uh, Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar bencong ini yan atumro'atan, dia menceritakan tentang kecantikan seorang wanita. Ya, ida akbalat biarba'in, wa ida adbarat bisamanin. Dia menceritakan lekak-lekuk tubuh wanita. Wah, mohon maaf ya, wajahnya, bagian dadanya dia ceritakan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala arohada ya'arifu ma hahuna la yadkhulanna 'alaikum, qalat fahajibuh. Kemudian Rasul mengatakan, jangan sampai saya melihat bencong ini lagi masuk ke rumah sini, usir dia, ya, karena dia mengetahui ini sebagainya, jangan sampai masuk ke tempat kalian lagi. Nah, dari sini jemaah sekalian, para ulama mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Pak istri Nabi berani memasukkan bencong ke dalam rumahnya? Karena umumnya bencong itu dalam pikiran orang-orang Arab dulu, sejak namanya bencong itu goiri ulil irbah, itu pasti nggak tertarik sama wanita. Umumnya begitu, makanya mereka memasukkan bencong ke dalam rumahnya. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu awalnya membiarkan lalu mengusir? Setelah Nabi Muhammad mendengar ternyata perempuan ini bencong ini punya ketertarikan kepada wanita, walaupun sedikit mungkin, walaupun sekian persen. Buktinya apa? Dia bisa menjelaskan tentang lekak-lekak tubuh wanita. Maka Nabi Muhammad gak suka, cemburu, disuruh usir oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Terus yang ketiga, jamaah sekalian, bagaimana hukum bencong ya? Ini memang ada ada banyak ini ya, kajian cukup panjang sekali. Yang jelas yang diharamkan oleh para ulama adalah laki mendatangi laki-laki, liwat namanya. Bencong itu belum tentu liwat, tapi itu penyakit, ya. Penyakit belum tentu. Memang ada bencong yang suka liwat, suka laki, ada banyak, jamaah sekalian. Nggak senang perempuan, senangnya lah laki-laki. Oh, banyak kejadian tuh. Saya dicurhati seorang dokter muda itu. Ya. Dia terpaksa berpisah dengan suaminya. Kenapa? Suaminya itu nggak mampu melakukan tugasnya di malam pertama dan sampai bertahun-tahun. Setahun apa 2 tahun. Akhirnya minta pisah. Ternyata apa? Laki-lakinya lebih merasa mesra dan hot kalau ketemu sama laki-laki. Ya, astagfirullahaladzim ya. Ini master muslimin, makanya hati-hati juga ini ya. Bagaimana supaya kita ini menjaga anak-anak kita ya, yang laki betul-betul dijadikan sebagai laki-laki, yang perempuan jadikan sebagai perempuan. Ya. Maka kita harus hati-hati jangan sampai anak laki-laki kita atau cucu laki-laki kita suka main gincu, suka main bedakan ya, suka main masak-masakan, bonekaan ya. Nah, kalau udah kayak gitu ya memang harus ditegasin tuh ya. Nah, masalah muslimin, jadi untuk masalah bencong ini memang ada perbedaan yang luar biasa yang disepakat tadi ya. Kalau sampai namanya liwat ya. Memang Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, baik dalam perkataan, gaya berbicara maupun dalam cara berpakaian. Hanya saja memang ada penyakit sejak kecil. Penyakit sejak kecil yang mereka tuh susah untuk mengubahnya. Nah, ini memang butuh butuh telaten kita untuk mengobatinya. Saya pernah kok ketemu dengan orang kayak gitu. Suatu waktu saya ngimamin di daerah Boyolali, daerah mana pun saya agak lupa. Ngimamin, habis sholat saya salam, assalamualaikum warahmatullah. Pas nengok sebelah kanan, belum nengok sebelah kiri, saya kaget langsung. Kok ada cewek sholat di soft laki-laki pas dekat saya itu nih ya. 3 teman, kaget saya gitu nih. Salam ya. Kemudian setelah selesai sholat, anak ini dekat saya kira perempuan. Saya bilang, mbak duduk dekat situ, jangan dekat-dekat sebelum itu nih ya. Ustaz, suaranya persis seperti suara perempuan, renyah gitu nih ya, kayak kacang goreng gitu ya. Nah, saya laki-laki Ustaz ini ya. Oh ya, sini duduk sini ya. Ngobrol sama saya. Ustaz, apa ada yang aneh tuh dengan tubuh saya? Saya dalam hati, emang aneh banget, persis kayak perempuan ya. Jadi itu kalau pakai jilbab, saya yakin banyak yang melamar itu. Betul ya. Saya tanya, dari gimana di?
Saya tanya, akhirnya tetangganya ikut sholat. Ini anaknya gimana ceritanya? Dia cerita, Ustaz, ternyata orang tuanya pingin punya anak perempuan. Insya Allah ya. Ini korban ketidakpuasan terhadap takdir ini ya. Pingin punya anak perempuan. Begitu lahir ternyata laki-laki. Akhirnya dinamai namanya mirip perempuan. Namanya mirip perempuan. Udah begitu sejak kecil. Sering diajak main boneka, main pasaran, main apa namanya? Wes pokoknya anak-anak perempuan tuh lah. Terus ini cerita tangganya, dia juga sering sejak dulu kecil itu sering dipakaikan pakaian anak perempuan. Ya. Nah, yang paling parah lagi, di depan rumahnya ada salon kecantikan. Yang ngelola salon siapa? Bencong ya. Tumbuh ketemu tutup ya. Akhirnya Masya Allah dia sering bilang, saya sering dilecehkan sama teman laki-laki saya karena dipegang, di macam-macam sebenarnya. Oh begitu ya. Ya terus bagaimana solusinya? Saya bilang solusinya kamu harus olahraga sebenarnya. Olahraga, main bola, apa namanya, push up, renang gitu, biar mentekol gitu nih ya. Saya nggak suka olahraga Ustadz ini ya. Wah kalau nggak suka olahraga ya bahaya ini ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi memang kalau memang mereka dari lahir seperti itu, nggak bisa kita langsung salahkan mereka ini. Karena bagaimanapun itu sebuah penyakit dan salah didik. Ya. Nah, baik saya kira itu ya sebagai sebuah gambaran Nabi Muhammad SAW laki-laki yang cemburu dan beliau sangat pencemburu juga. Saya kira sampai di sini dulu karena sudah adzan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sampai pada bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menghadapi kecemburuannya ya. Jadi beliau tegas. Ya, beliau tegas. Pernah juga Aisyah itu menemui apa namanya? sepupunya. Kemudian lagi ngobrol dengan Aisyah. Nabi Muhammad pun menunjukkan wajah ketidaksukaan. Akhirnya Aisyah mengatakan, mencoba membela diri, ya Rasulullah, dia sepupu saya Rasul. Enggak, kau masuk. Dia enggak halal bagi kamu. Akhirnya sepupunya ini bilang begini, dia merasa kecewa, dia malah bilang begini, demi Allah, nanti kalau kamu sudah jadi janda Aisyah, akan kunikahi kamu. Hal itu didengar sama Nabi. Nabi merasa sakit hati. Ya, tapi Nabi kan enggak mungkin ngomong banyak kan? Karena Nabi juga merasa bahwa umurnya sudah sangat tua. Akhirnya apa? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab yang menjelaskan bahwa istri-istri Nabi ummahatukum itu sama dengan ibu kita. Sama dengan ibu kita, namanya ibu enggak boleh dinikahin. Dan kita enggak halal menikahi istri Nabi setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jadi janda Nabi itu enggak boleh dinikahin. Ya. Baik masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira ini apa yang sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.